Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan yang luar biasa, baik sehat lahir maupun sehat batin. Begitupun juga dengan adik-adikku, rekan-rekanku, siswa dan siswi SMP 3 Cibatu yang baru. Selamat berjumpa dengan saya. Selamat bergabung di SMP 3 Cibatu. Dan saya berharap semoga kalian semua senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dilancarkan segala kegiatan, segala apa yang Anda cita-citakan, segala apa yang akan Anda raih di masa depan. Saya berharap dan berdoa semuanya lancar. Untuk itu, sebelum saya menginjak ke acara atau ke kegiatan atau ke penyuluhan tentang masalah kadarkum, ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama Muhtar, pangkat Sersan 1. Untuk jabatan saya Babinsa. Babinsa adalah Bintara Pembina Desa. Alhamdulillah saya membina desa yang Anda atau siswa-siswi sekarang sekolah. Jadi saya membina di lingkungan Anda sekolah, yaitu Desa Ciparung Sari. Untuk alamat, tidak jauh dari Ciparung. Saya tinggal di Desa Cipancur, di belakang Kecamatan Cibatu. Nah, itu sekelumit tentang biodata saya atau perkenalan saya, agar Anda bisa mengenal saya. Dimanapun nanti kalau ketemu dengan saya, tolong saling sapa, kita jalin silaturahim, kita jalin persaudaraan. Setuju? Oke. Saya lanjutkan dengan pembahasan masalah kadarkum. Anda semua, siswa dan siswi SMP 3 harus mengerti, harus bisa memahami apa itu kadarkum, apa itu hukum. Harus ngerti dulu apa itu hukum, apa itu kadarkum, apa maksud dan tujuan serta fungsi kita mempelajari kadarkum ini. Anda harus paham dengan dua hal tersebut. Baik, saya jelaskan tentang hukum dulu. Hukum adalah perundang-undangan atau peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yang tujuannya untuk mengatur ritme atau kehidupan masyarakat. Itu hukum. Jadi hukum, saya ulangi, hukum adalah perundang-undangan atau peraturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Itu hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di situ sudah jelas bahwa hukum merupakan perundang-undangan yang tertera dalam pasal 1 ayat 3. Itu Anda harus paham apa yang dinamakan dengan hukum. Nah, kita menginjak ke kadarkum. Kadarkum di sini adalah singkatan dari kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum di sini dalam ruang lingkup sekolah ada ketentuan-ketentuan atau ada peraturan-peraturan khusus yang Anda harus ikuti, yang Anda harus laksanakan. Nah, ini muaranya dari mana? Peraturan sekolah ini muncul atau dibentuk. Kalau tadi peraturan hukum dibentuk oleh pemerintahan, sekarang peraturan sekolah ini dibentuk oleh lembaga apa? Oleh siapa kan gitu? Peraturan sekolah atau hukum sekolah dibentuk oleh Menteri Pendidikan, turun ke bawah lagi dengan Dinas Pendidikan lagi ke bawah lagi, diterapkan ke sekolah-sekolah yang ada. Jadi muaranya dari pemerintah juga, cuman yang berkecimpung di bidang aturan perundang-undangan atau hukum atau sekolah adalah dari Menteri Pendidikan, turun ke Dinas Pendidikan, lalu diterapkan di sekolah-sekolah. Aturan-aturan apa memang yang harus Anda pahami, serta apa risiko atau mungkin dampak dari aturan kalau memang itu dilanggar. Sering terjadi sekarang semacam di sekolah sering muncul tentang pelanggaran hukum. Contohnya seperti yang pertama, tawuran antar pelajar atau perkelahian antar pelajar. Yang kedua, narkoba. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, itu banyak sekarang akhir-akhir ini atau mungkin masa-masa sekarang, murid melawan sama guru. Bahkan ada murid yang menganiaya gurunya sendiri. Nah, itu di sini ada dasar hukum, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah. Yang kelima, mengenai perilaku bullying, menakut-nakuti, memeras kepada rekan yang lemah. Nah, perlu Anda ketahui bahwa dari 5 poin tersebut yang harus Anda hindari, yang tidak boleh Anda lakukan, yaitu hal-hal seperti itu. Jadi dengan adanya kadarkum ini lebih mengingatkan kalian, lebih mengingatkan siswa dan siswi, apalagi kalian baru di sini, untuk lebih mana yang sekira-kira boleh dilakukan di sekolah, mana yang sekira-kira tidak boleh dilakukan. Nah, contoh seperti yang tadi saya sampaikan, perkelahian antara pelajar, narkoba. Jangan sekali-kali Anda menyentuh yang namanya narkoba, apalagi sampai mencicipi. Kalau sudah terjadi itu, masa depan Anda akan curam. Pertama, Anda akan dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua, Anda akan ditahan pihak kepolisian sesuai dengan undang-undang narkoba, berapa tahun yang berlaku.
camkan itu, perhatikan. Jangan sekali-kali Anda menyentuh narkoba, apalagi sampai mencicipi. Yang ketiga, merokok. Ini zaman sekarang anak SD aja sudah merokok, apalagi Anda yang SMP. Dan persen siswa dan siswi sudah merokok. Padahal merokok itu dilarang, apalagi di sekolah, apalagi Anda masih siswa. Itu melanggar hukum. Berarti Anda belum sadar hukum, belum sadar hukum sekolah. Itu. Keempat, apalagi sampai melawan kepada seorang guru. Aturan sekolah yang berlaku. Apalagi sampai menganiaya seorang guru. Akan Anda keluarin. Setelah dikeluarin, Anda susah masuk sekolah mana lagi. Masa depan Anda akan suram. Apa yang mungkin dibanggakan sama orang tua hilang sudah. Seperti tadi Anda mencicipi narkoba. Ingat, peraturan sekolah, ingat tata tertib sekolah. Terus yang selanjutnya yaitu masalah bullying. Anda bersikap seorang jagoan, Anda bersikap seorang raja di situ, dengan dilayani, meminta-minta, memeras dan menakuti kepada rekannya sendiri, mungkin yang lebih lemah. Di sini ada kejadian dan pernah. Dan kalau memang itu terjadi, saya mohon kepada Bapak dan Ibu guru, laporkan kepada petugas. Karena itu akan menjadi bumerang bagi sekolah maupun bagi Anda yang merasakan, mungkin siswa itu yang merasakan bulian tersebut. Jadi saya mohon dan tolong dicamkan ini ke 5 poin tersebut. Hindari. Anda harus sadar hukum, sadar akan aturan sekolah, bahwa hal 5 tersebut jangan Anda langgar. Jangan Anda membangkang dengan semua itu. Ikuti aturan yang ada. Kalau di istilahnya, ikuti air mengalir. Anda akan selamat. Anda akan menjadi orang yang sukses. Disiplin waktu, disiplin peraturan, ikuti apa yang menjadi tata tertib sekolah. Belajar yang rajin, hormati gurumu, sayangi kedua orang tuamu, berdoa. Saya yakin Anda akan menjadi murid yang sukses, yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua, yang bisa dibanggakan oleh negara dan bangsa pada umumnya. Karena saya yakin Anda sekolah ini punya cita-cita luhur. Tapi kalau memang cita-cita itu tidak didukung dengan Anda disiplin, tidak didukung dengan Anda tidak sadar hukum, dengan peraturan sekolah yang ada, niscaya cita-cita Anda akan tercapai. Saya ingatkan, faktor Anda menjadi sukses. Pertama, disiplin. Kedua, patuh pada guru, sayangi orang tua, dan berdoa. Semua itu Allah yang menentukan. Tuhan Yang Maha Esa. Yakin Anda harus merasa takut,
akan melakukan hal-hal yang melanggar aturan sekolah. Jangan takut karena dilihat rekanmu sendiri, jangan takut karena dilihat Bapak dan Ibu guru. Kamu harus takut kepada yang menciptakanmu. Hidup gerak-gerikmu, gerak-gerik siswa ini ada yang memantau. Jadi jangan takut merasa, jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada Bapak dan Ibu guru, jangan takut kepada rekanmu, tapi takutlah kepada yang menciptakanmu. Itu pesan dari saya, agar Anda semua menjadi siswa-siswi yang terdisiplin, yang bisa menghargai Bapak dan Ibu guru, bisa menghargai orang tua. Saya yakin Anda akan menjadi orang sukses. Demikian penyuluhan tentang Qadarkum dari saya. Terakhir, saya pesan banyak berdoa semoga wabah corona di Indonesia cepat hilang, negeri ini cepat bersih dari COVID-19. Tujuannya agar kita bisa normal kembali belajar, bisa bertatap muka, bisa ketemu lagi. Saya yakin Anda sudah saling kangen, Anda sudah saling rindu dengan rekan-rekanmu sekalian. Sekali lagi, gunakan masker kemanapun Anda pergi. Ikuti protokoler kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!